Oke, selanjutnya kita akan tambahkan timer untuk kelas RPL 3 ini sudah saya bahas tuntas. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan disimak kembali video ini. Dan untuk kelas RPL 4 ini belum saya bahas ya, silahkan bisa disimak dengan baik. Untuk penambahan timer, kita buat layer baru. Jadi nanti timer ini akan berkaitan dengan perhitungan skipnya itu ya. Di akhir kita sudah menghitung benar, salah, dan skor, tetapi untuk hasil skipnya ini masih 0. Nah, di sini kita akan hitung melalui sebuah timer ya. Apabila nanti waktu habis, jika soalnya belum terjawab, nanti dia akan bertambah di sini. Buat layar dengan nama timer, kita akan mulai timernya itu di soal ya. Jadi di bagian awal belum muncul timer. Begitu klik mulai nanti soal pertama langsung muncul timer di sini di bagian atas ya. Kita letakkan di bagian atas. Nanti kalau kalian sudah punya layout sendiri atau mau menempatkan di tempat yang lain silahkan. Intinya timernya harus terlihat jelas, mencolok, dan menjadi pusat perhatian ya. Kita buat keyframe di frame kedua, di frame soal pertama. Timer yang kita buat di sini berupa dynamic text ya. Kita gunakan dynamic text. Saya ambil kolom dynamic text yang di bagian akhir saja ya. Silakan nanti kalian buat di ukuran yang sama boleh atau yang berbeda boleh. Oke, ini saya letakkan di tengah-tengah seperti ini. Saya tes dulu, pastikan angka timernya itu jelas ya. Saya di sini gunakan warna font hitam. Ukurannya di sini saya akan buat lebih besar ya. Nah, kira-kira sekian. Kita buat hitungan detik saja ya. Jadi cukup hitungan detik saja, tidak perlu dibuat hitungan menit. Konsepnya di sini yang saya buat sementara adalah setiap soal kita berikan jatah waktu 10 detik. Jadi kalau 10 detiknya habis, akan berpindah langsung ke soal berikutnya. Itu. Nah, ini dynamic text ya. Ini kita kosongkan. Saya mengetikkan angka itu hanya untuk mengukur apakah sudah pas lebarnya, menampung 2 digit lah itu ya. Dan jangan lupa di sini instance name-nya kita isi. Ya, ini masih dynamic text ya. Kita akan isi instance name-nya. Di sini saya akan buat dengan nama angka itu ya. Oke. Instance name-nya saya beri nama angka. Dan kita akan buat objek timernya ini berupa movie clip. Nah, jadi dynamic text ini tidak langsung kita kontrol, kita berikan script, tetapi kita akan buat dulu dia sebagai sebuah movie clip. Ya, jadi convert to symbol, kita pilih type-nya movie clip. Di sini saya kasih nama timer. Registration center. Nah, ini dijadikan movie clip ya. Klik OK. Kita akan lanjut di dalam objek movie clip ya. Kita berikan action script-nya di dalam movie clip timer. Tapi sebelum itu kita berikan instance name dulu. Ya, jadi setelah kita jadikan movie clip dari dynamic text tadi, kita berikan instance name lagi untuk si movie clip-nya. Saya berikan nama di sini timer. Jadi untuk objek movie clip, kita berikan instance name timer, kita masuk ke dalam objek movie clip-nya. Nah, kita akan ketemu lagi dengan dynamic text-nya yang tadi ya. Dynamic text yang sudah
diberikan instance name angka ya. Di sini saya berikan nama layer timer dan kita buat layer baru untuk action script-nya. Nah, kita berikan action script di dalam simbol objek movie clip yang bernama timer ya. Silakan dibuka panel action script-nya. Di sini kita buat variabel dulu. Jadi konsep timernya hampir sama dengan di aplikasi Flash dengan game War Area yang kemarin ya. Cuma di sana kita buat formatnya 3 digit. Ada menit, detik, dan frame. Kalau ini cukup detik saja. Yang ditampilkan hanya detik. Kita buat variabel untuk menampilkan atau menyimpan jumlah detik ya. Di sini saya buat nama variabel waktu dengan tipe data integer. Kita berikan misalnya di sini sebagai contoh 10 detik saja ya, biar tidak lama-lama. Jadi variabel waktu akan menyimpan jumlah angka detiknya ya. Kemudian kita buat variabel untuk menghitung atau menginkrementkan seberapa cepat waktu hitungan detik itu berlalu. Nah, nanti hitungan mundur 10 detik ini seberapa cepat. Kita buat di sini variabel bernama FPS dengan tipe data yang sama. Kita mulai dari 0. Ya, ini kita akan inkrementkan nanti. Kalau di dokumen ini kan 24 FPS per detiknya. Jadi perhatikan di sini angka yang ada di timeline. Nah, di sini kan angkanya ada 5, 10, 15, 20. Di sini langsung 25. Dan di sini tercantum 1S artinya 1 second, 1 detik. Ya, berdasarkan pengaturan standar dokumen, frame rate ya, FPS 24 di sini. Ya, kalian bisa lihat juga di properties dokumen ya. Di sini tercantum FPS-nya 24, yaitu standar. 1 detiknya itu ya, 1 detiknya itu terhitung 24 FPS itu ya. Nah, kita nanti akan tentukan berapa FPS setiap detiknya. Oke. Semoga paham ya di sini. Kemudian kita akan buat sebuah event ya. Kita akan tambahkan sebuah event melalui objek dynamic text ini. Di sini tadi saya memberikan instance name angka. Kita masukkan angka, jadi objeknya ini akan kita berikan sebuah event. Add event listener. Di sini bukan lagi mouse event ya, karena tidak ada perintah klik. Jadi timernya akan bergerak sendiri. Nah, maka dari itu kita akan berikan dia adalah event ya. Event dot enter frame. Nah, event dot enter frame ini kalau di ActionScript 2 yang kemarin itu sama dengan on enter frame function. Ya, kalau di ActionScript 3 konstruksinya seperti ini. Angka dot add event listener event enter frame. Jadi selama playheadnya ini berada di frame yang berisi script ini, nanti selama itu akan berjalan terus perintahnya ya. Kita akan buat function bernama di sini hitung waktu. Oke, di sini objek dynamic text-nya akan bekerja menjalankan atau memanggil function bernama hitung waktu. Kita buat function hitung waktu
Nah, hitung waktu ini mengacu kepada event yang di atasnya. Jadi di dalam kurung kita masukkan event, bukan mouse event ya, karena tidak diperintahkan atau tidak dikerjakan, dioperasikan menggunakan klik mouse atau menggunakan mouse atau pointer. Jadi ini akan bergerak sendiri selama playhead-nya membaca frame yang ada script ini. Di dalam function hitung waktu, kita berikan increment untuk variabel FPS-nya ini ya. FPS yang awalnya 0 kita akan increment-kan. Ya, nanti FPS-nya akan bertambah ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini kita tampilkan juga ya melalui objek teks dengan insin angka. Kita akan tampilkan angka 10 yang tersimpan dalam variabel waktu. Ya, jadi nanti angka variabel objek teks dinamik angka ini akan mengambil data dari variabel yang bernama waktu. Jadi di sini kita gunakan toString ya untuk konversi dari angka menjadi sebuah data teks ya atau tipe data string. Nah, ini akan ditampilkan nanti ya. Coba dijalankan dulu. Save test movie. Nah, pastikan di sini sudah muncul ya 10. Cuma ini belum bergerak. Sekarang kita akan buat dia bergerak hitung mundur. Nah, hitung mundur ini kita buat kondisi dulu. Karena di sini increment, nah kita akan buat batasan. Jika si variabel FPS ini sudah mencapai berapa nih kira-kira? Apakah mengikuti standar pengaturan default dokumen ini 24 fps atau terserah kalian nanti. Sebagai contoh saya akan gunakan 15 saja seperti itu biar lebih cepat. Jadi setiap playhead-nya ini bergerak, asumsinya bergerak ya, meskipun tidak kelihatan bergerak. Jadi nanti ada penambahan pada variabel FPS setelah mencapai angka 15 ya. Dari 0 dia bergerak terus nambah 1 sampai mencapai angka 15. Kita akan kembalikan lagi ke 0, di reset kembali, dia ngulang lagi dari 0 dan kita increment-kan, bukan increment, kita decrement-kan variabel waktu. Yang tadi 10 jadi hitungan mundur 9, 8 dan seterusnya. Waktu min ya. Nah, jadi min ini mengurangi satu step ya. Oke, sampai di sini saya harap sudah paham ya. Nah, setiap 15 kali ya increment itu terhitung 1 detik ya, 1 detiknya hitungan mundur dan begitu seterusnya. Jika coba dijalankan dulu, pastikan sudah mau bergerak. Ya, pastikan sudah mau jalan. Kalau sudah mau jalan berarti sudah aman ya, sudah benar ya. Cuma di sini masih bergerak ke minus. Nah, kita akan batasi sekarang biar tidak bergerak ke minus. Oke, jika variabel waktu itu sudah mencapai 0, jadi decrement-nya sudah mencapai angka 0 dari 10 ya. Jadi selama FPS-nya increment ini akan berkurang. Nah, ketika dia sudah mencapai angka 0, di sini kita berikan perintah next frame ya. Next frame ini yang ada di timeline utama. Nah, next frame artinya dia mengarah ke soal berikutnya. Itu. Jadi ini waktu dinyatakan habis ya. Apabila sudah mencapai 0 berarti waktu habis dan akan dibawa ke soal berikutnya. Oke,
Di sini kalau kita langsung berikan perintah next frame seperti ini, dia tidak akan langsung mau bekerja ya. Jadi kita harus menambahkan nanti di awal itu ada yang namanya root atau parent. Nah, ini harusnya dia langsung menuju ke soal berikutnya. Oke, ini tidak bisa bekerja karena kalau hanya menambahkan next frame saja, dia hanya berlaku di timeline yang sama. Ya, di timeline yang sama. Karena yang kita perintahkan itu ada di luar movie clip ya, di timeline utama. Jadi kita harus memberikan tambahan root. Nah, bedanya di sini kita tambahkan dulu movie clip kurung buka root. Root atau parent ya. Titik seperti itu ya. Movie clip root dot next frame. Save test movie. Nah, kita lihat dulu ya. Pastikan dia sudah mau berjalan ya. Nah, sudah mau pindah aja ya. Tetapi di sini timernya masih bergerak ke minus. Kita harus mereset dulu. Nah, sebelum diberikan perintah next frame, kita reset dulu variabel waktu ini biar kembali ke hitungan 10 lagi. Ya, jadi ketika dia sudah mencapai 0, kita balikkan lagi ke hitungan mundur dari 10. Silakan diperhatikan dulu. Nah, sudah mau dia berjalan mundur ya. Dan mereset kembali. Dan ini sudah bergerak terus ya. Anggap saja ini tidak terjawab. Jadi timernya akan terus berjalan. Gitu. Oke, kita coba langsung maju terus. Nah, ini ya. Nah, skipnya belum bisa menghitung ya. Timer sudah berjalan. Di sini begitu waktu habis, soal akan bergeser. Nanti akan terhitung berapa soal yang tidak terjawab karena waktu habis. Nah, di sini biar mau dia menghitung skipnya, ya kita tambahkan di bagian atas sebelum next frame. Ya, kita tambahkan movie clip root karena variabel skip ada di timeline utama. Jadi kita tambahkan movie clip dalam kurung root dan kita isi dengan variabel skip plus seperti itu ya. Nah, disinilah kita akan hitung soal yang tidak terjawab karena waktu habis. Silakan di save dan test movie. Kita coba ya. Oke, di sini saya akan percepat. Dan yang terakhir kita tunggu. Oke. Terhitung 2 soal tidak terjawab, salah 6, benar 2. Dapat skor 20. Oke. Nah, ini masalahnya timer masih jalan terus. Kita harus hentikan ya. Ini kalau klik ulangi ya, mulai lagi. Nah, perhatikan di bagian atas muncul error ya. Sebenarnya ini tidak masalah ya, bisa kita abaikan. Itu kita lanjut, ulangi. Nah, dia akan bertambah terus ya errornya. Ini karena perintah hitungan waktu ya di function hitung waktu itu masih berjalan. Ya. Jadi yang ini masih berjalan ya. Ya, jadi ketika di bagian akhir sudah selesai, kita ulang lagi. Ini masih jalan terus, itu yang menyebabkan dia error. Dan kita harus hentikan dulu ya. Kita harus hentikan, tapi nanti itu terakhir ya, kita tambahkan. Sekarang kita coba dulu ketika misalnya sudah mulai menjawab soal ya. Kalau tadi kan soalnya didiamkan, dia akan otomatis jalan terus. Nah, ini kalau didiamkan, dia akan berjalan normal. Nah, sekarang kalau kita jawab soal, nah, waktu ini masih berjalan ya, berjalan normal. Jadi tidak, artinya belum terreset ya, belum di-reset. Nah, ketika diklik
opsi yang benar atau salah, ya ini harusnya timer dimulai lagi dari 0. Ya, kita akan buat function reset. Ya, kalau tidak dibuatkan ini nanti ketika masuk ke soal berikutnya, hitungan waktunya itu nggak lagi 10 ya. Jadi alokasinya akan berkurang ya. Kalau kalian perhatikan ya, coba perhatikan lagi sekali. Ya. Jadi di sini hitungan waktu udah berjalan. Ketika misalnya jawab benar, nah, soal berikutnya harusnya dapat alokasi waktu yang sama. Tetapi hitungan waktu masih berjalan. Ya, nanti soal berikutnya belum selesai membaca dia sudah otomatis waktu habis itu. Itu maksudnya ya, kita harus reset dulu. Kita akan buat function reset di dalam movie clip timer. Kita masih berada dalam movie clip timer. Kita buat function untuk reset timer. Nah, untuk function ini di dalam kurungnya tidak kita isikan apa-apa karena nanti akan dijalankan melalui sebuah function itu. Jadi function akan menyambung menjalankan function yang lain itu. Tidak melalui sebuah event atau mouse event. Ya, kalau kita tambahkan event berarti nanti kita harus menambahkan listener ya. Nah, karena ini sebuah function yang akan menjalankan function, jadi kita kosongkan dalam kurungnya ini ya. Function reset timer, di sini kita reset waktu menjadi 10 detik kembali dan FPS-nya kembali ke 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Cukup itu saja untuk perintah reset. Akan tetapi untuk function ini belum jalan. Ya, ini belum jalan. Kita keluar dulu, kembali ke timeline utama. Di timeline utama, di setiap opsi jawaban, kita tambahkan perintah untuk mereset timer. Ya, baik itu di jawaban salah maupun jawaban benar. Oke. Sebelum next frame ya, kita berikan perintahnya. Di sini cek kembali instant name yang sebelumnya. Di sini saya berikan instant name pada movie clip timer itu ya adalah timer. Jadi biar tidak bingung ya. Untuk mengakses perintah yang ada di dalam sebuah movie clip, kita akses dulu nama instant name movie clipnya. Di sini saya berikan instant name timer dot. Nah, nama function yang tadi saya buat yaitu reset timer. Ya, kurung buka tutup. Nah, timer ini adalah instant name dari objek movie clip timer. Kemudian reset timer kurung buka tutup ini adalah sebuah function yang berada di dalam simbol movie clip timer. Ya, jadi untuk mengakses sebuah function itu kita harus sertakan dulu nama objeknya atau instant name objeknya, tempat function itu berada. Ini kita copy di setiap opsi jawaban ya. Jadi entah nanti itu jawaban benar atau salah yang diklik, timer akan di-reset kembali ke hitungan 10. Ya, silakan ditambahkan di setiap opsi jawaban ya. Pastikan semuanya berisi perintah mereset timer. Oke, ini akan saya percepat ya. Silahkan ditambahkan di setiap opsi jawaban. Nah, pastikan semua opsi jawaban sudah berisi perintah untuk mereset timer. Kalau sudah, silahkan disimpan dan tes movie. Nah, pastikan di setiap klik opsi jawaban, timer akan kembali dari hitungan 10 ya. Kembali mulai dari hitungan 10 untuk setiap opsi jawaban. Sekalipun nanti timernya sudah mendekati habis, ketika klik opsi jawaban, dia akan mengulang kembali dari 10. Nah, ini timernya masih berjalan, ya meskipun di sini sudah menunjukkan sudah selesai ya. Oke, di sini masih menampilkan error juga. Oke,
Di sini kita coba lagi sekali dulu, ya, pastikan sudah bekerja dengan benar. Oke, ini jawaban benar 6, dapat 60, benar, salah 2, skip 2. Oke, total menjadi 10. Nah, sekarang kita akan bereskan yang terakhir ini. Timernya ini tidak perlu kita hapus di bagian timeline, jadi biarkan seperti ini. Kita akan buat function untuk menghentikan timernya itu, ya. Masuk lagi ke dalam movie clip timer. Buka bagian action script-nya. Kalau tadi kita buat function untuk reset timer, kita akan buat sekarang function untuk menghentikan si timernya itu. Ya, kita buat nama functionnya adalah stop timer. Nah, kalau di bagian atas ini, untuk objek dynamic text ini, kita berikan dia penambahan event, ya, add event listener, ya, pada deklarasi kondisi objek. Add event listener, event enter frame, hitung waktu. Nah, sekarang untuk menghentikannya itu ada namanya, perintahnya adalah remove event listener. Kalau di sini add, jadi di bawah kita akan ketikkan lagi angka dot remove event listener. Ya, jadi ini untuk menghilangkan, ya, itu. Kurung buka, karena di atas melalui sebuah event enter frame, jadi di sini kita ketikkan berupa string enter frame, ya, frame-nya F huruf besar. Ya, tolong perhatikan. Enter frame di apit tanda petik 2, tanda kutip, ya, tanda kutip 2. Enter frame, frame F huruf besar, kemudian koma, di sini nama function yang tadi dijalankan, yaitu hitung waktu. Hitung waktu. Oke, jadi yang dihentikan itu adalah sebuah function, ya, function bernama hitung waktu yang dijalankan melalui sebuah kondisi, yaitu enter frame, ya, di mana function ini tadinya dijalankan oleh objek teks bernama angka, ya, instance name angka, sekarang melalui remove listener ini dihilangkan, seperti itu, ya. Nah, ini masih belum berjalan, jadi kita harus panggil, ya. Jadi kita harus panggil function stop timer ini di timeline utama. Kita kembali ke timeline utama, di frame akhir, ya, di bagian benar salah, skip, score. Ini kita tambahkan di atasnya, ya. Di bawahnya juga boleh itu. Kita akses dulu instance name dari objek simbol timernya. Timer dot nama fungsinya kita masukkan, yaitu stop timer. Nah, seperti itu, ya. Kita coba jalankan. Kalau sudah benar, nanti hitungan mundurnya akan berhenti. Nah, itu, ya. Jadi dia sudah berhenti. Dan tidak ada lagi muncul error, ya. Coba perhatikan dulu, ya. Nanti kalau ada yang muncul error, coba dicek lagi. Ini 10, 12, 5. Oke. Nah, timernya berhenti di 6, ya, karena sisa waktunya lagi 6 detik. Jadi begitu masuk ke frame akhir, ya, ada perintah stop timer, ya, di hitungan keberapapun dia akan berhenti, ya. Sampai sini sudah beres, ya. Akan tetapi ini mungkin perlu kita hilangkan, ya, biar enggak lagi kelihatan ada angka di sini, ya, biar nggak bingung nanti ini angka apa ini, gitu, ya.
Ya, kalau diulang dia akan berjalan kembali ya. Oke, untuk error sudah kita tangani melalui sebuah function stop timer. Nah, sekarang ini kita sembunyikan saja. Ya, timer kita sembunyikan melalui perintah visible dengan nilai false. Nah, itu. Oke. Nanti begitu sampai di bagian akhir, timernya sudah berhenti dan hilang. Oke, di sini saya percepat. Ya, ini hitungan mundur sudah berakhir, tinggal udah beres ya. Benar 3, skor 30, salah 6, dan skip 1. Oke. Pastikan semua hasilnya sesuai. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk bagian menu berhitung. Kita akan tambahkan sebuah notifikasi ya. Jadi sampai di sini sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup ya. Tetapi akan lebih bagus kita isikan yang namanya notifikasi. Jadi setiap user nanti jawab benar akan muncul notif tanda benar. Begitu pula sebaliknya ya. Dan kita akan berikan sound effect nanti di sana. Oke, silakan dulu yang belum selesai, belum mencoba, silakan diikuti langkah-langkahnya ya.